Cari keyboard banyak, cari mouse juga banyak. Tapi kalau cari keyboard yang udah ada mouse-nya, ya banyak juga sih. Halo semua, Joni mana? Kalau zaman dulu memang agak susah cari keyboard untuk PC yang udah sekaligus ada mouse-nya. Lebih tepatnya touchpad kali ya. Tapi sekarang udah banyak banget dan udah beraneka ragam bentuknya, beraneka ragam mereknya juga. Yang mana banyak di antara mereka mereknya antah berantah bre. Jadi ada yang modelnya kayak gini, terus ada yang lebih kecil lagi, ada yang kecil banget, bisa dilipat itu ada juga. Terus connectivity-nya juga ada macam-macam, ada yang pakai Bluetooth, terus ada yang pakai USB dongle, terus ada yang pakai dua-duanya gitu ya. Jadi kalau kita mau beli keyboard seperti ini, ada banyak pertimbangannya untuk sekarang. Cuma sebenarnya enak nggak sih pakai keyboard beginian? Ya karena saya adalah pengguna PC, maka saya akan cari keyboard yang memang cocok untuk dipakai untuk penggunaan PC. Karena ada banyak keyboard model touchpad dan Bluetooth gitu ya. Itu yang kecil banget dan untuk smartphone gitu. Jadi untuk mobile dikantongin gitu ya. Kalau untuk PC jelas nggak nyaman banget. Nah di sini ada beberapa skenario yang saya lihat cocok nih untuk cari keyboard yang model kayak gini. Yang pertama adalah buat kamu yang pengen cari keyboard yang enteng, karena kalau kamu beli keyboardnya yang model zaman sekarang mechanical gitu ya, itu walaupun keyboardnya wireless dan yang 60% sekalipun tetap tebel banget dan agak berat gitu kalau dibawa kemana-mana. Tapi kalau model kayak gini itu tipis banget dan enteng banget kalau mau dibawa mobile. Dan yang kedua adalah buat kamu yang pengen cari feel ngetik seperti ngetik laptop. Tapi jangan salah, keyboard tipis model begini gak semuanya bisa dibandingkan dengan laptop, karena banyak banget yang kelihatannya aja tipis tapi ternyata dipencetnya nggak enak gitu ya, berat banget dan bikin capek. Kemudian skenario berikutnya ini adalah yang paling saya suka buat kamu yang PC-nya di rumah dijadikan untuk multimedia, buat nonton film, buat main game bareng-bareng sama keluarga gitu ya. Dimana kamu perlu ngontrol PC-nya dari jarak jauh. Dan ini akan repot banget kalau kamu ngontrolnya pakai mouse dan keyboard yang terpisah walaupun wireless. Kenapa? Ya karena mau ngontrolnya gimana? Keyboardnya mau dipegangin, mouse-nya mau dipegangin gitu kan, susah bre. Tapi kalau pakai yang kayak gini tinggal bawa, udah mouse-nya tinggal kontrol di sini, ketik tinggal ketik, cari film, enter, play, udah selesai. Dan itu adalah yang saya lakukan di rumah karena PC saya di rumah dipakai untuk keperluan seperti itu, dan saya udah pakai keyboard seperti ini dari merek lain pastinya, katakanlah Logitech K400 gitu ya. Dimana kalau menurut saya agak kurang nyaman dari layout keyboardnya, key-nya sendiri yang terlalu kecil, jadi saya kalau ngetik pakai itu suka salah. Terus touchpad-nya juga kekecilan sih kalau buat saya. Jadi saya pengen cari alternatifnya. Dan akhirnya ini nih yang lumayan menarik perhatian saya. Ini satu keyboard dari Altec Lansing, namanya adalah, ya ini namanya nih saya juga sebel nih, ALBK 6405T. Kenapa mesti kayak gini? Coba dikasih nama yang singkat gitu, bukan nomor tapi nama aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting adalah fungsinya enak atau enggak. Ini harganya lebih murah dari keyboard yang udah saya pakai. Jadi ini cuma sekitar 230 ribuan. Secara desain dia slim dan enteng banget dengan bobot sekitar 350 gram dan itu sudah termasuk 2 baterai AAA yang terpasang di dalamnya. Materialnya full plastik dan kalau diangkat emang terasa enteng banget sumpah. Cocok lah buat dipakai multimedia di rumah atau dibawa mobile buat yang kerjanya keliling-keliling. Dimensi panjangnya sekitar 36 cm, ini hampir sama seperti panjang keyboard TKL dengan lebar sekitar 12 cm atau hampir sama seperti keyboard 75%. Layoutnya compact tapi semua key ada, F-key lengkap, sampai numpad juga ada tapi sebagai second function. Multimedia button juga ada tapi juga sebagai second function. Touchpad di sebelah kanan dengan dimensi yang cukup luas, memanfaatkan hampir keseluruhan ruang kosong yang ada di bagian kanan. Beda dengan keyboard saya di rumah yang entah kenapa touchpadnya dibikin kecil walaupun masih ada banyak ruang sisa di sana. Untuk key-nya tentu saja menggunakan membrane dan suara yang dihasilkan hampir tidak ada. Silent bre. Koneksinya menggunakan USB dongle 2,4 GHz dan udah itu doang, nggak ada Bluetooth. Jadi penggunaan keyboard ini hanya terbatas pada device yang bisa beroperasi dengan USB. Di bagian bawah ada penutup tempat baterai yang juga termasuk tempat penyimpanan USB dongle. Hati-hati, jangan sampai hilang USB-nya karena nggak ada Bluetooth-nya. Baterainya sendiri menggunakan 2 baterai AAA yang udah kita dapat saat beli keyboardnya. Untuk daya tahan baterainya sendiri nggak disebutin berapa hari, tapi saya udah pakai beberapa hari masih belum habis juga. Cuma kalau untuk keyboard yang nggak ada RGB-nya kayak gini, harusnya sih beberapa minggu masih aman kali ya. Terus gimana rasanya pakai keyboard ini? Oke, kita coba touchpadnya sekarang. Kalau digerakin ya seperti biasa menggerakkan kursor, 1 kali klik ya berarti dia 1 kali klik, 2 berarti double klik. Terus kalau klik pakai 2 jari 1 kali, ini adalah klik kanan ya. Terus kalau misalkan mau geser Windows ya seperti di laptop sih, jadi double klik ditahan, tik tik.
Nah, dia akan digeser-geser. Terus kalau dua jari kita scroll ke bawah, itu dia scroll. Terus kalau ke samping berarti dia side scroll. Terus apa lagi? Kalau diginiin, mana? Nah, ini berarti dia nge-zoom in, zoom out, dicubit dia, dicubit. Terus kalau pakai 3 jari digeser ke kiri. Oke, pindah-pindah aplikasi. Udah gitu sih, standar aja. Sesuai kalau kamu biasa pakai laptop seperti apa. Ya inilah fungsi dari touchpad-nya. Bedanya ini bisa kamu lakukan di PC desktop. Sekarang kita lihat gimana suaranya dihasilkan saat dipakai ngetik. Gimana? Mantep kan? Hampir nggak ada suara sama sekali, bre. Jadi kalau kamu kerja pakai keyboard ini, nggak bakal ada yang merasa terganggu. Cuma untuk experience ngetiknya, buat kamu yang udah terbiasa pakai mechanical keyboard, memang butuh adaptasi lagi ya. Karena memang kalau pakai mechanical itu travelnya tuh terasa gitu ya. Jadi kita mau ngetik, akurasinya bisa diatur. Tapi begitu di sini, dikit aja langsung kepencet. Jadi memang butuh adjustment lagi biar kita terbiasa ngetik pakai keyboard seperti ini. Tapi kalau kamu udah terbiasa ngetik pakai laptop, nggak akan ada masalah menggunakan keyboard ini. Karena secara feel hampir sama. Nggak persis sama. Karena laptop mau dibilang seperti apapun, dia lebih enak sih. Nggak tahu entah kenapa desainnya memang keyboardnya enak banget. Dan ini walaupun nggak seringan laptop gitu ya, tapi at least tidak seberat keyboard saya yang ada di rumah dan keyboard lain yang udah pernah saya cobain yang membran gitu ya, itu capek banget. Ini ada di tengah-tengahnya lah ya. Jadi kalau untuk keperluan saya multimedia, ini adalah keyboard yang bener-bener cocok. Dia bener-bener enteng, di pangku juga enak, di bawah juga enak, di tangan nggak penuh lah ya. Terus touchpadnya juga gede dan harganya yang penting juga murah, cuma 230.000 doang. Dan kalau kamu tertarik bisa langsung check out aja linknya di bawah.